Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Kak, lagi apa? Saya mau nanya, apakah kamu tahu negara Kamboja? Saya punya tugas dari kampus tentang negara Kamboja. Oh, saya tahu negara Kamboja merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, tepatnya di selatan Indochina, yang sebelah baratnya berbatasan dengan Thailand dan Teluk Siam, sebelah utaranya berbatasan dengan Laos dan negara Thailand, selatannya berbatasan dengan Vietnam dan Laut Cina Selatan, dan timurnya berbatasan dengan Vietnam. Cinta, kamu tahu nggak, berdasarkan letak geografis tadi, Kamboja itu terletak di dataran rendah, tepatnya di delta Sungai Mekong, yang menyebabkan tanahnya subur sehingga masyarakatnya banyak yang bertani. Masyarakat Kamboja sendiri terbagi ke dalam beberapa etnis, yaitu etnis Sting, etnis Brau, etnis Khoi, etnis Cham, dan etnis Khmer. Etnis Khmer ini merupakan penduduk asli Kamboja. Kakak tahu nggak, di antara etnis yang kakak sebutkan tadi, etnis Cham berasal dari mana? Kurang tahu, Dek. Dan emang dari mana etnis Cham itu berasal? Etnis Cham merupakan pelarian orang-orang kerajaan Champa pada abad ke-15 dari Vietnam ke Kamboja. Etnis Champa lari dari orang-orang Vietnam ke Kamboja. Kerajaan Champa merupakan salah satu kerajaan yang berkuasa di daerah Chau Ha di utara dan Bien Ha di selatan Vietnam. Pada tahun 1471, Champa ditaklukkan oleh Vietnam dan banyak dari mereka lari ke Kamboja. Diperkirakan masyarakat Cham mulai tinggal di Kamboja pada tahun 1456. Dalam perkembangannya di kemudian hari, masyarakat Cham ini nantinya memeluk Islam. Lama ya mobilnya datang, Sinta. Kamu sudah baca buku Asia Tenggara belum? Baca bukunya udah, tapi sedikit sekali. Tapi saya kemarin diskusi dengan kakak saya Rabani tentang negara Kamboja. Kamu tahu nggak suku asli bangsa Kamboja apa? Tahu, suku Khmer. Kamu tahu nggak suku Khmer ini asal usulnya dari mana, Sinta? Tidak ada penjelasan yang pasti tentang asal-usul bangsa Khmer. Para arkeolog hanya menjelaskan bahwa Indochina semenjak zaman Neolitikum telah didiami oleh 3 jenis ras, yaitu Negrito, Proto-Melanesian, dan Proto-Malaya. Suku Khmer datang ke Asia diperkirakan 2000 tahun sebelum Masehi dan menyingkirkan suku Cham dari daerah delta Mekong. Wah, keren. Kamu berarti telah benar-benar membaca tentang negara Kamboja ya. Dan kamu pasti juga tahu ya, pada abad ke-8 Masehi, Kerajaan Khmer telah menguasai Kamboja karena kekuasaan Kerajaan Funan telah hancur. Hancur? Emang Kerajaan Funan berasal dari bangsa mana, Rabani? Kerajaan Funan berasal dari bangsa Mon yang datang ke Kamboja pada abad ke-15 sebelum Masehi. Mendiami lembah Sungai Mekong, bangsa Mon ini mendirikan kerajaan bernama Funan. Pada abad ke-5 Masehi, Funan menghadapi pemberontakan besar dari Khmer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik, Pak. Sinta, minggu kemarin kan saya telah menyuruh kalian untuk membaca buku tentang Kamboja. Apakah kamu tahu pada abad keberapa kekuasaan Funan hancur? Kalau nggak salah, Pak, kerajaan Funan hancur pada abad ke-8 dan kerajaan Khmer mulai menguasai Kamboja. Ya, betul, Sinta. Bahwa kerajaan Funan hancur pada abad ke-8 dan mulailah kerajaan Khmer menguasai Kamboja. Khmer mengalami kemunduran pada abad ke-11 dan 12 disebabkan oleh perebutan tahta dalam kalangan keluarga kerajaan. Perebutan tahta berdampak ikut campurnya kekuasaan asing dalam pemerintahan Kamboja karena banyaknya putra-putra kerajaan minta bantuan ke Siam dan Vietnam.
Pada abad ke-15, Kamboja menjadi negara naungan Siam dan menyebabkan Kamboja harus menghantarkan upeti kepada Siam setiap tahunnya sebagai tanda setia. Orang-orang yang menduduki tahta di Kamboja harus berdasarkan persetujuan kerajaan Siam. Pada abad ke-17, pengaruh Vietnam di Kamboja mulai mengurangi dominasi Siam, disebabkan karena Raja Chai Cheta II tahun 1618 sampai 1625 meminta bantuan kepada Vietnam untuk melepaskan diri dari cengkeraman Siam. Siapa yang tahu apakah permintaan Kamboja terhadap Vietnam itu ditanggapi oleh pemerintahan Vietnam? Saya, Pak. Silahkan jawab, Rabbani. Pada tahun 1658, Vietnam menanggapi permintaan Kamboja dengan syarat orang-orang Vietnam dapat tinggal di tanah Kamboja dan memiliki tanah serta hak-hak yang sama dengan orang Khmer. Betul jawaban dari Rabbani. Permintaan Kamboja ditanggapi oleh Vietnam. Kamboja lepas dari Siam dan masuk ke dalam cengkeraman Vietnam. Dan Kamboja setiap tahun harus bayar upeti sebagai tanda kesetiaan. Pada tahun 1773, Kamboja kembali menjadi naungan Siam setelah Siam berhasil mengangkat Ang Non menjadi Raja Kamboja dan Ang Non ini memiliki permusuhan terhadap Vietnam. Ang Non berusaha mengambil daerah Cochin Cina yang telah diambil Vietnam, namun usahanya gagal membuat dia mati dibunuh pada tahun 1799. Dan pada tahun 1813 sampai 1845, Kamboja kembali dikuasai Vietnam. Pak, tadi Bapak menjelaskan pada tahun 1813 sampai 1845, Kamboja dikuasai oleh Vietnam. Bagaimana nasib kekuasaan Siam di Kamboja, Pak? Bagus pertanyaan dari Rabbani tadi. Pada tahun 1845, wilayah Kamboja akhirnya terbagi menjadi dua akibat Siam tidak mau melepaskan pengaruhnya di Kamboja. Pembagian kekuasaan ini dibuktikan dengan pengangkatan Ang Duong sebagai Raja Kamboja dengan persetujuan Siam dan Vietnam. Pada tahun 1860, Ang Duong digantikan oleh anaknya bernama Ang Fodai dengan gelar Raja Norodom. Pada bulan Agustus 1861, Phota, saudara Norodom, melakukan pemberontakan. Norodom panik dan pergi mencari dukungan ke Siam pada bulan Januari 1962. Pada bulan Juni 1962, Vietnam berhasil ditaklukkan oleh Prancis. Pak, berdasarkan penjelasan Bapak tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa selain etnis Khmer yang mendiami Kamboja, ternyata orang-orang Vietnam ada di Kamboja. Mereka berimigrasi ketika abad ke-17 Masehi disebabkan kekuasaan kerajaan Vietnam sampai ke Kamboja dan mereka menguasai tanah subur Kamboja. Bagus kesimpulan dari Rabbani tadi. Saya tambahkan lagi penjelasannya ya. Ketika Kamboja dikuasai Prancis, Prancis melegalkan etnis Vietnam melakukan aktivitas sosial ekonomi di Kamboja, sehingga berdampak etnis Vietnam menjadi suku terbanyak kedua di Kamboja. Masyarakat Kamboja sangat antipati terhadap orang-orang Vietnam dengan alasan yang pertama, orang-orang Vietnam telah banyak mengambil alih wilayah teritorial Kamboja saat ekspansi kerajaan Vietnam dahulu. Yang kedua, orang-orang Vietnam yang tinggal di pedesaan Kamboja tidak berupaya mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat Kamboja. Nah, yang penting kalian ingat adalah politik kerajaan Asia Tenggara era tradisional berdasarkan pada konsep Mandala dan Chakravartin, artinya selalu berusaha menguasai kerajaan lain. Tujuannya agar kerajaan ini punya banyak negara naungan dan menjadikan kerajaan sebagai pusat Mandala dan rajanya bergelar Chakravartin.